Selamat sore kawan-kawan semua ya. Sore-sore begini biasanya, apalagi di hari Sabtu ya, cuaca cerah gitu ya, habis tidur siang gitu ya. Nah ini saya lagi siram-siram tanaman teman-teman, karena tadi cukup terik ya, sehingga tanam-tanamannya butuh disiram. Tadi secara sekilas udah kelihatan ya teman-teman ya, pohon-pohonnya mulai udah kelihatan ya, seger-seger gitu ya. Di sini ada pohon, saya suka lupa terus ya. Nah ini sore-sore begini saya habis nyiram ya teman-teman ya, bahwa tadi hari ini cukup terik panasnya, sehingga tanaman sehingga butuh disiram. Tapi cukup bagus ininya pertumbuhannya. Saya lihat memang seperti kangkung, bayam itu udah mulai kelihatan bagus ya teman-teman. Di sore hari ini saya mau review sedikit ya teman-teman. Ada mainan baru, sumber protein baru untuk dapur kita. Nanti kita belajar ya untuk budidaya ataupun memelihara ikan lele yang kita pilih. Nah, yang paling gampang saja dulu gitu ya. Nah, konsep atau metode yang kita gunakan adalah biduk damber ya, budidaya ikan lele ya di ember. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada satu ember ya, yang kita di sini akan memelihara sekitar 80 atau 90 ekor lele ya, yang nanti akan kita eksperimenkan selama 3 bulan ke depan gitu. Hasilnya seperti apa gitu ya. Memang metode yang kita buat adalah biduk damber gitu ya. Jadi memang ini ember, teknisnya memang pernah kita gunakan untuk budidaya ikan lele satu periode kemarin gitu ya, selama 3 bulan. Namun hasilnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik gitu, sehingga kami lakukan penebaran ulang benihnya gitu ya, sehingga nanti harapannya bisa lebih baik lagi pemeliharaannya. Dari periode pertama kemarin memang kalau saya lihat ada beberapa kendala ya, yang kemudian jadi hasilnya kurang bagus, kurang baik ya. Kemarin itu pertama dari sisi air yang kita gunakan itu tidak dipersiapkan dulu. Jadi pagi-pagi kita ambil airnya dari sumur, sorenya langsung siang langsung kita masukin. Jadi kayaknya memang airnya dari sisi pH-nya kita nggak persiapkan untuk normal dulu, jadi lelenya nggak siap gitu, sehingga kemarin ada beberapa yang mati. Yang kedua juga dari sisi pakan yang kemarin kita gunakan itu terlalu besar teman-teman. Kalau saya lihat terlalu besar, kemudian si lelenya karena kecil-kecil ya, sehingga si pakannya itu nggak bisa dimakan sama lelenya, sehingga banyak terbuang jadi kotoran, pengendapan, sehingga lelenya nggak bisa maksimal gitu dalam memakan pakan yang kita siapkan. Nah, kemudian kemarin itu tidak ada aerator, jadi kemarin itu hanya ember, jadi dikasih air, dikasih ikan lele. Nah, cuma sekarang kita kasih aerator. Aerator ini teman-teman memang selalu digunakan itu, atau kerap kali digunakan itu di konsep bioflok ya. Nah, dengan konsep bioflok. Jadi bioflok itu ibaratnya itu dia mekanismenya ada di situ itu semacam kayak bakteri yang dimasukkan ke dalam media airnya, yang kemudian untuk menguraikan sisa-sisa kotoran si lele itu, sehingga mungkin itu juga jadi sumber juga buat makanan si lelenya gitu. Nah, ada yang bilang saya sampaikan terlebih dahulu bahwa metode ini bukan bioflok ya, cuma hanya sekedar kemarin metode yang biasa kemudian dikasih aerator gitu ya.
Nah, cuma memang ini ada debatable juga teman-teman. Katanya sih kalau misalkan pakai aerator tapi tidak menggunakan konsep bioflok tadi, justru itu jadi nggak bagus. Infonya begitu gitu teman-teman, karena itu malah bikin sirkulasi air di dalamnya itu bercampur dengan kotoran, sehingga itu bakal menimbulkan penyakit dan menimbulkan si lelenya itu nggak bagus, sakit dan mati. Nah, tapi ada beberapa juga pelaku pembudidaya juga konon katanya tidak apa-apa gitu, malah justru bagus ketika dikasih aerator, itu nggak jadi masalah katanya begitu. Makanya kita selama 3 bulan kita lihat dengan menggunakan aerator kayak gini apakah jadi bagus ya, dengan kemudian kita bandingkan dengan periode sebelumnya, apakah memang kalau pakai aerator harus pakai bioflok, sistemnya bioflok gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat selama 3 bulan ke depan hasilnya seperti apa. Jadi sudah kita tebar benihnya sekitar 90 ekor ya kemarin ya, ukuran kecil, dan di sini cukup mahal ya, 1 ekor aja harganya Rp500 teman-teman, seukuran kelinci. Jadi kalau dibanding di Jawa jauh lebih mahal di sini ya, bahkan mungkin 5 kali lipat gitu ya harganya gitu ya teman-teman. Jadi ini metodenya di sini kalau saya jelasin nanti ada ember gitu ya, kemudian dikasih air, kemudian di sini juga saya kasih beberapa media untuk ditanami. Di sini bisa ditanamin kangkung teman-teman. Jadi itu selain lele juga bisa menghasilkan kangkung gitu. Nah, bayangkan ya teman-teman ya, kalau misalkan dari 90 biasanya kan kalau di pasar itu ya antara 8 atau sampai 9 ekor gitu ya lele yang dijual 1 kilonya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari ember ini aja satu, kita bisa menghasilkan, kalau ini ibaratnya tidak nggak ada yang mati gitu ya, bisa menghasilkan ya sekitar 10 mungkin ya, 10 kilogram lele gitu. Sehari kita makan satu keluarga mungkin bisa 1 kilo aja ya teman-teman ya, cukup gitu ya. Nah, ini bisa sampai 1 minggu gitu untuk 1 ember ini kita makan gitu ya untuk proteinnya. Jadi bayangkan gitu, dari satu ember ini aja bisa kita ngasih makan nanti gitu ya untuk 1 minggu gitu, 1 keluarga gitu ya. Dan belum itu kangkungnya teman-teman ya, kangkungnya nanti bisa dipanen dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau di periode sebelumnya memang bagus kangkungnya ya, enak, bagus hasilnya. Cuman sekarang nanti kita lihat bareng-bareng, kita dokumentasikan biar kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi mungkin nanti saya akan kalkulasi juga ya teman-teman, dengan adanya ayam, dengan adanya lele gitu ya, butuh berapa sih gitu, dengan adanya misalkan seorang ayah, ibu, dan 3 orang anak misalkan, butuh berapa ember atau tempat misalkan untuk budidaya lele, dan berapa ayam gitu ya untuk menutupi kebutuhan dapur kita. Ini juga jauh lebih ekonomis dan saya kira jauh lebih sehat gitu, karena kita menghasilkan panganan kita sendiri ya teman-teman. Ini kita jadi salah satu bagian eksperimental dari vlog ini juga ya. Kita punya hidup damber untuk istilahnya bagian dari eksperimen kita di budidaya ataupun pemeliharaan halaman rumah agar produktif gitu ya. Gitu. Jadi ini salah satu bagian untuk menjadi sumber dari protein kita selain telur gitu ya. Oke, saya coba nanti kasih pakan ya teman-teman. Karena pakannya ini nomor ukuran berapa tadi? 10 ya kalau nggak salah. Ini baru kemarin saya kasih kemarin kasih makan. Kasih masuk ke dalam ember.
Ya, teman-teman, sekian ya. Jadi hari ini kita nambah satu bagian lagi, yaitu eh, biduk damber ya namanya ya. Nah, nanti bisa cari infonya di YouTube atau di Google ya. Apa itu biduk damber? Nah, nanti kita akan review terus, akan kita ikuti terus proses seperti apa untuk melihat perkembangan si biduk damber. Terima kasih teman-teman untuk sore ini. Saya ucapkan, kemudian saya berdoa bahwa teman-teman tetap sehat, tetap waras, selamat menjalankan malam minggunya ya, dan berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.